Riders, sekarang gue lagi ada di salah satu garage yang ada di daerah Tangerang. Kita di N Garage. Di sini kita mau ngobrol sama ownernya. Nanti kita mau tanya-tanya tentang ada apa aja sih di sini, terus ada motor apa aja yang lagi progres pengerjaan di N Garage. Jadi saksikan terus sampai akhir video ini. Riders, nah sekarang gue udah sama owner dari N Garage. Kita kenalan langsung dengan ownernya. Halo, dengan siapa? Ya, gue Donat. Donat nih, owner dari ANT Garage. ANT. Jadi penyebutannya ANT atau N Garage? Bebas. Bebas. Mana aja, yang penting lidah lu bisa ngucapinnya. Oke Nat, gue pengen kita ngobrol sedikit nih tentang N Garage sama Boleh. nanti kita mau keliling lah, ngeliat Boleh. ada apa aja di N Garage. Yang pertama, lu boleh ceritain sedikit nggak tentang N Garage tuh, mulai dari pemilihan namanya, terus ngebangunnya mulai dari tahun berapa sampai saat ini? Pertama dari nama dulu deh ya. Kalau nama itu sebenarnya sih gue ngambil dari penggalan nama bokap gue ya. Gitu loh. Nah, jadi sebenarnya sih nggak ada arahnya buat ke semut ya, tapi memang dari penggalan nama bokap aja. Nah, terus kok kayaknya enak nih, akhirnya udah gue pakai nama itu gitu. Berarti ada bengkel yang masih tetap ingat sama orang tua deh. Iya, Yes. itu harapan gue seperti itu biar dapat restu. Terus mulai dari tahun berapa sih? Kita mulai ini dijalanin bisnis itu 2015-an akhir. 2015. Mulai dari jadi bisnis. Iya. Sebelumnya tuh apa? Kalau Sebelumnya kita iseng-iseng aja, iseng. Akhirnya kok beberapa teman-teman kok lanjut nih buat bikin motor. Akhirnya kita bikin. Oh kayaknya bisa nih kalau kita buat bengkel custom. Jadi komersil gitu. lah ya. Jadi komersil gitu. Nah, terus buat lokasinya ini ada daerah mana? ANT ada di Kabupaten Tangerang. Di Kabupaten Tangerang. Tepatnya kabupatennya? Kita di daerah Cikupa, di Daerah Panongan ya, Panongan, Citra Raya, belakang Citra Raya lah. Di Google Map ada. Nah, nanti kalau mau lihat bisa langsung cek ke Instagramnya ya. Instagramnya boleh sebutin? Instagram kita ANT Garage. ANT Garage. Terus juga bisa langsung DM nanti kalau mau tanya-tanya tentang Boleh, gimana boleh. bangun motor di sini. Boleh. Nah, sekarang gue mau keliling nih, mulai dari depan nih nanti. Ini ada dua motor yang lagi progres nih ya. Iya. Nah, ini boleh kasih tahu yang ini basicnya dari motor apa, terus ini basicnya dari motor apa? Ini dulu ya. Iya. Ini Benelli Kiwi ini sebenarnya sih motor Grace juga nih. Nah, ini ownernya sih pengen dibikin bobber Dibikin gitu. bobber. Kemungkinan ownernya salah beli atau salah apa, akhirnya dia pengen dibikin bobber. Jadi yang diganti bagian mana aja nih kalau ini? Yang kita ganti soknya, Heeh. ban, Terus? sama fender sih. Oh, fender. Depan belakang fender ganti berarti. Enggak, kita hanya pakai main di belakang, sektor belakang aja. Nanti kalau bagian tankinya kalau kurang pas baru kita ganti juga gitu. Jadi kita perlahan dari belakang ke depan. Nah, yang ini yang rada unik nih nanti. Ini basicnya dari motor apa, terus mau dibikin konsep kayak motor apa nih di sini? Ini kita basic mesinnya dari Yamaha XR 2022. 2020. Baru banget berarti? Baru banget. Ini kita ambil engine-nya aja sama komstirnya. Oh, komstir bagian depan. Bagian depannya. Sama komstir bagian depan. Itu yang kita ambil. Jadi rangkanya yang diambil cuma itu aja, bukan nomor rangkanya yang kita sobek, tapi memang benar-benar botol komstirnya yang kita ambil. Terus sisanya Sisanya kita handmade semua. Full. Konsepnya konsep apa sih ini kayak gitu nih? Karena kan ya KSR dibikin rata-rata kan ya cafe racer, scrambler. Ini di luar dari orang-orang banyak bikin nih. Jadi permintaannya sebenarnya sih dari ownernya sih. Dia pengen motor klasik gitu tapi yang nggak ada di pabrikan. Nah, gue pikir orangnya itu memang benar-benar dia datang ke sini sudah belum ada mesin, ternyata dia sudah ada unit XR baru di rumahnya. Jadi basicnya gitu. pengen pakai itu. Iya, basicnya pengen pakai itu. Selain di sini ngerjain bengkel custom kan juga ya kita lihat tuh ada tools. Terus di sini juga ada satu box nih. Boleh dijelasin nih box apa nih? Ini box papor. Jadi ini jadi buat teman-teman yang mau papor itu bisa ke kita juga.
ini fungsinya sih sebenarnya buat ngerontokin kerak-kerak lah, noda di mesin, di blok-blok mesin buat gitu. detailing gitu Iya, ya? buat detailing. Nah, itu kita pakai ini gitu loh, pakai vapor blast ini gitu. Nah, terus juga Riders selain ada mesin-mesin motor yang under 250 cc, di sini juga ada lagi progres pengerjaan juga ini. Iya, ini kita lagi pengerjaan Harley Roadster. Roadster. Nah, ini mau dibikin apa nih? Ini sih rencana kita bikin gayanya nakal-nakal sedikit lah. Tapi tetap frame-nya masih frame frame-nya standar. masih original gitu. Nah, di sini juga ada nih, ada mesin yang baru terlihat lagi kayaknya nih. Ya, ini kita udah mulai aktifin lagi nih. Jadi ownernya ngasih semangat lagi. Sempat tertunda berarti nih. Oh, ini kita tertunda beberapa lama nih. Gitu. Nah, Riders juga kita nanti izin mau nge-review salah satu motor hasil karya dari ANT Garage. Kita bahas nanti secara detail motor apa aja, jadi pantengin terus videonya, jangan di-skip. Oke? Nah, di depan kita sekarang udah ada satu motor hasil karya dari ANT Garage. Kita mau review bareng sama owner ANT Garage nih. Nat, boleh dijelasin nih Nat nih, mulai dari pengerjaan apa aja yang dilakuin, basic motornya, terus part apa aja yang dipakai di sini. Ya, lagi-lagi ini kita pakai Yamaha Scorpio. Pakai Yamaha Scorpio, dan yang diambil hanya engine setnya aja. Selebihnya itu kita bangun sendiri gitu. Jadi semua frame ini handmade? Ya, frame handmade. Ini unit ini udah 100% kita yang buat lah gitu loh. Dari frame, swing arm, konsep segala macam. Dengan bentuk ini konsepnya konsep apa namanya nanti? Ini sebenarnya ada kegagalan konsep di sini sebenarnya. Jadi kalau orangnya sebenarnya pengennya itu cafe racer. Nah, cuman dia karena orangnya itu tinggi, jadi mau nggak mau dia pengennya itu kakinya tuh nggak nekuk gitu loh. Jadi posisi ridingnya tetap enak buat dia ya? Iya, posisi ridingnya tetap enak. Akhirnya kita ketemu, akhirnya rangkanya kita bikin, ya kita ngikutin tinggi badan si ownernya sih gitu. Nah, terus di bagian depan ini shocknya pakai apa nih, Nat? Kita pakai upside down yang aftermarket ya, yang di pasaran lah. Terus lampu depannya? Lampu depannya kita pakai Demaker, cuma yang berapa inch nih? Ini yang 4 inch ya. Terus ini juga dibikin covernya? Ya, ini kita bikin covernya karena menyesuaikan aja bodinya. Terus juga tetap speedometer, tetap ada aftermarket, digital. Terus ya ini handle-handlenya aksesoris. Biasanya kan di bagian belakang ini kalau orang-orang suspensi tuh kalau monoshock memang pakai shocknya satu terus taruhnya posisi tengah. Kalau double shock kanan kiri. Nah, ini monoshock tapi kenapa hanya di sebelah kanan aja naruh ini? Nah, kalau itu sih balik lagi sama konsepsi ownernya ya. Jadi memang permintaannya dia pengennya itu dia pakai monoshock tapi monoshocknya ditaruh di samping gitu. Jadi memang udah permintaan ownernya, ya udah coba kita wujudkan aja lah. Tantangan gitu. juga tuh ya? Iya. Jadi kita memang beberapa kali lah ada risetnya lah. Gitu. Dan akhirnya diputuskanlah ditaruhnya di posisi sebelah kanan. Sebelah kanan, ya. Nah, kalau untuk bagian roda-rodanya ini depan pakai ring berapa, belakang pakai ring berapa nih? Untuk roda-rodanya kita depan belakang kita pakai ring 18. Bannya? Bannya pakai Sinco. Pakai Sinco ya? Iya. Nah, jadi memang kadang-kadang awalnya konsep yang ditentuin tuh bisa berjalannya bisa berubah ya? Iya, betul. Sepanjang waktu pasti banyak referensi masuk ke owner, biasanya owner ngasih input lagi. Tapi yang paling penting memang harus di awal nentuin konsep ya. Jadi ya kalau konsep banyak berubah juga menghambat pengerjaan ya. Betul. Gitu. Nah, Riders tadi kita udah review nih, kita pengen dengar juga suaranya nih karena knalpotnya kalau kalian perhatiin ini silinsernya bentuknya kotak gitu di bawah frame. Nah, ini juga kenapa bentuk silinser knalpotnya begitu? Ya karena kita balik lagi pasti nyamain sama konsep, menyesuaikan sama bentuk frame gitu loh. Kalau kita ya begitulah custom gitu loh. Walaupun konsep sudah ditentukan tapi ternyata kurang pas, pasti kita fitting lagi sampai dapat yang pas. Kebetulan kita dapat idenya di situ. Nah, kita penasaran nih pasti dengan bentuk knalpot ini suaranya bakal kayak gimana. Sekarang kita coba nyalain nih.
ternyata bentuk knalpot gini juga suaranya tetap bisa enak ya. Iya. Dan juga pasti pakai gaspol juga di dalamnya. Tetap kita setup pakai gaspol juga. Nah, itu Riders review singkat di N-Garage. Ada Yamaha Scorpio yang sudah di custom nih. Jadi kalian juga nanti N-Garage akan menampilkan satu karyanya di Indonesia Motorcycle Show 2022. Jadi pastikan kalian catat tanggalnya di tanggal 2 sampai 6 November 2022 Jakarta Convention Center Senayan. Riders, gue Donat. Gue dari ANT Garage, gue akan menampilkan satu karya dari bengkel gue. Jadi jangan lupa datang ke IMOS 2022 tanggal 2 dan 6 November 2022 di JCC Senayan. See you at IMOS 2022.